Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu, kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk mampu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mengimani sabda-Mu itu dan mencoba mempraktekkannya dalam tugas dan perutusan kami konkret sehari-hari. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita ditanya, apa motivasi kita menjadi Kristen, pengikut Yesus Kristus? Tentulah kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Baik itu bersifat rohani mungkin atau bersifat jasmani. Ada yang berangkat dari refleksi mendalam karena menjalani hidup sejak kecil dilahirkan telah menjadi Katolik, atau karena tidak punya pilihan, atau karena ikut suami, ikut istri. Sejarah kekristenan memang menampilkan jatuh bangun hidup keagamaan yang di satu sisi sangat manusiawi, namun di sisi lain penuh misteri di mana Roh Kudusnya berkarya dengan cara-cara yang luar biasa dan melampaui nalar manusiawi. Injil hari ini memperdengarkan kepada kita amanat perpisahan Kristus bagi para murid-Nya. Kristus yang bersama mereka akan kembali kepada Bapa. Meski mereka dirundung duka, ditinggal pergi oleh Yesus, tetapi akan ada waktunya para murid bergembira. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Meski demikian, Kristus mengingatkan mereka, sebab dalam dunia mereka menderita penganiayaan. Namun berkat kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan dunia, dan para murid diminta untuk memiliki semangat, kekuatan hati, kegembiraan dan sukacita untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Allah. Menjadi murid dan pengikut Kristus memang disuguhkan dengan banyak tantangan dan penderitaan. Sama seperti Kristus, kita harus siap sedia memikul salib, melewati setiap penderitaan, bahkan berani disalibkan. Kristus mengingatkan kita untuk tidak takut dan tetap teguh, sebab Ia sendiri sudah mengalahkan jalan salib dan penderitaan itu dengan bukti bahwa Ia bangkit dan naik ke surga. Dan kita telah merayakan hari kenaikan itu. Yesus naik ke surga untuk menuntun dan memimpin kita dari tahtanya yang mulia. Sebab Ia berkata, "Aku bukan berasal dari dunia ini, sebab aku dari atas." Maka berbeda kita dengan Dia. Kalau kita mati, kita bangkit bersama Kristus. Tetapi Kristus bangkit dengan dirinya sendiri, yang mengalahkan maut dan kematian itu. Itu bedanya kita dari Yesus. Sebab Ia adalah Allah dan Tuhan itu. Tantangan itu tidak saja datang dari pihak luar, karena kita setiap hari dihadapkan pada begitu banyak persoalan dan masalah serta tantangan sebagai pengikut Kristus. Tetapi juga dari dalam diri kita atau dari komunitas kita sendiri, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari diri kita bisa saja muncul rasa malas, bosan, muak,
dan benci akan seluruh peristiwa di mana kita bisa sebenarnya merasakan kehadiran Tuhan itu sendiri. Tidak mau mengikuti formasi-formasi iman dalam kebersamaan sebagai anggota rayon atau lingkungan, sebagai anggota gereja. Kita lebih memilih berdiam di rumah kita masing-masing dengan asik dengan hobi kita. Kita tidak mau bersosialisasi, kita lebih memilih pasif dan partisipatif daripada aktif dan kreatif. Pasif dan parasit, bukan aktif dan partisipatif. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan kita yang tidak mencerminkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang benar-benar mengimani dan mencintai Yesus. Kita takut dengan dunia ini. Saudara-saudari terkasih, ada sukacita sejati, ada kebahagiaan dan kegembiraan, ada jaminan yakni kehidupan kekal, kebahagiaan bersama Bapa. Setelah kita melewati seluruh perjuangan penderitaan, salib yang telah kita pikul, jikalau kita setia menjadi pewarta-pewarta Tuhan, pewarta-pewarta kasih, pewarta yang berani membangun kerajaan Allah, yang berani menegakkan kebenaran, kebaikan, keberpihakan kepada kehidupan dengan teladan hidup kita. Memang sukacita itu selalu datang kemudian setelah kita berdarah-darah, setelah kita menderita, setelah kita berjuang untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Upah kita yang paling meyakinkan dan Yesus katakan adalah bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita, bahwa kemana Ia pergi, ke situ kita akan pergi, bahwa jaminan kebangkitan, keselamatan dan kehidupan kekal setelah seluruh perjuangan kita itu telah dikatakan oleh Yesus, sebab dialah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Semua kita mampu setia walaupun berat. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas jaminan keselamatan yang Engkau wartakan dan bangun bagi dunia ini. Semoga kami selalu teguh dan setia mengikuti jalan-Mu, perintah-Mu, dan ajari kami untuk tetap berjuang dalam suka dan duka kami, serta bimbing dan tuntun kami selalu dengan Roh-Mu, Roh Bapa dan Putra yang memampukan kami untuk selalu berdiri dalam kebenaran dan membangun kerajaan kasih, keadilan, kebaikan, keberpihakan kepada orang-orang yang terpinggirkan, miskin dan menderita. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.